Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Berjumpa lagi dengan Ibu Sonia dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 2 Sekolah Dasar. Tema kali ini adalah kisah Abraham. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan hingga saat ini kami dapat belajar dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami. Amin. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kalian tadi sudah melihat film tentang Abraham. Siapakah dia? Abraham sebelumnya bernama Abram. Abram adalah orang yang taat kepada Tuhan. Saat berumur 75 tahun, Tuhan berkata kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, orang tuamu, dan sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberikan keturunan yang banyak. Mereka akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, sehingga engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan karena engkau, aku akan memberkati semua bangsa di bumi."
Itu kata Tuhan kepada Abraham saat Abraham berumur 75 tahun. Hingga Abraham pergi dari tempat tinggalnya. Abram meninggalkan Haran sesuai perintah Tuhan kepadanya. Berarti Abram orang yang taat kepada Tuhan. Abram menuju tanah Kanaan bersama dengan istrinya yang bernama Sarai, kemenakannya bernama Lot, serta hamba-hamba yang mereka peroleh di Haran. Nah, saat tiba di Kanaan, Tuhan menampakkan diri dan berkata kepadanya, "Inilah negeri yang akan kuberikan kepada keturunanmu." Lalu Abram mendirikan mezbah di tempat itu untuk Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Lalu Abram mendirikan kemah di antara Betel dan kota Ai. Mendirikan mezbah itu apa busonya? Lah tadi di film sudah dilihat ya. Mezbah itu bentuknya seperti ini, meja persembahan kepada Tuhan. Zaman dulu di Perjanjian Lama itu untuk mempersembahkan korban bakaran. Nah, dari cerita di atas kita tahu bahwa Abram adalah orang yang taat kepada Allah. Begitu juga kita seharusnya kepada orang tua. Kita harus taat kepada nasihat orang tua dan para pendidik. Ketika kita taat kepada orang tua, ketika kita taat kepada pendidik, maka orang tua juga akan memberikan kita pujian, memberikan kita hadiah, menyayangi kita seperti Tuhan menyayangi Abraham karena Abraham taat kepadanya. Dengan taat kepada orang tua dan bapak ibu guru, itu juga artinya menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Begitu ya. Busonya harap anak-anakku semua juga taat kepada orang tua, taat kepada bapak ibu guru, dan belajar meneladani Abraham. Selanjutnya kita menjawab soal-soal yang ada di Jamrud ya. Sudah dibuka Jamrudnya. Kita buka halaman 36. Abraham meninggalkan tanah kelahirannya seperti yang dikehendaki A. Raja, B. Allah, C. Imam kepala. Siapa yang menghendaki Abraham meninggalkan tanah kelahirannya? Siapa? Ya, Allah. Allah berfirman kepada Abraham. Nomor 2, kepada Abraham Allah berjanji akan memberi A. keturunan, B. ternak, C. rumah. Akan memberi apa? Ya anak-anak, saat berusia 75 tahun itu Abraham belum mempunyai keturunan. Dia belum mempunyai anak. Nah, itulah janji Tuhan kepada Abram. Allah akan memberikan keturunan. Nomor 3. Abram pergi bersama istri dan juga Abram pergi tadi bersama istrinya yang bernama Sarai dan Lot. Lot itu siapa? Anaknya? Tidak ya, Abram tidak mempunyai anak saat itu. Tetangganya, C. kemenakannya. Yang betul adalah kemenakannya atau anak dari saudaranya. Namanya siapa? Namanya Lot. Ya, lanjut ke soal nomor 4. Semua keturunan Abram akan titik-titik oleh Allah. A. dimusnahkan, B. dibiarkan, C. diberkati. Semua keturunan Abram akan diberkati oleh Allah. Nomor 5. Kita pasti diberkati oleh Allah bila kita titik-titik kehendak Allah. Bila kita A. mengerti, B. melaksanakan, C. mencatat. Yang betul adalah B. melaksanakan. Kita tidak hanya mengerti, tapi kita melaksanakan kehendak Allah. Kita lanjutkan ke Romawi 2 ya. Seperti biasa, cocokkanlah pernyataan pada lajur kiri
dengan pernyataan pada lajur kanan dengan menuliskan jawabannya saja. Di lajur kanan ada A. Mesbah, B. Bait Allah, C. Dilaksanakan, D. Kanaan, E. Haran, F. Ditepati. Nomor 1, pesan dari ibu. Ya, pesan dari ibu kita harus melaksanakan. Berarti pesan dari ibu dilaksanakan. Janji ibu kepada anaknya sama seperti Allah berjanji kepada Abraham. Ya, ditepati. Tempat tinggal Abraham pada mulanya. Abraham pada mulanya tinggal di mana, anak? Abraham pada mulanya tinggal di Haran. Tanah yang dijanjikan Allah. Tanah yang dijanjikan Allah adalah tanah Kanaan. Nah, awalnya Abram tidak tahu. Disuruh pergi kemana tidak memberitahu. Tapi ketika sampai di Kanaan, Allah tiba-tiba menampakkan diri dan berkata, inilah tanah yang akan kuberikan kepada keturunanmu. Baru disitulah Abraham tahu bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah. Nomor 5, meja tempat persembahan bagi Allah. Tadi sudah Bu Sonia tunjukkan gambarnya. Ya, kita sebut apa? Mesbah. Romawi 3. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Abram meninggalkan tanah kelahirannya yaitu Haran. Ya, tadi sudah kita bahas ya. Abram akan mendapatkan keturunan meskipun dia itu sudah umur 75 tahun, anak-anak. Terus Allah menjanjikan akan mendapatkan keturunan, berarti dia sudah tua. Allah menampakkan diri kepada Abram di kota Kanaan. Kita percaya bahwa Allah pasti menepati janji. Kita harus percaya Allah pasti menepati janjinya. Bagaimana kita tahu apa yang dijanjikan Allah? Dengan rajin membaca kitab suci, dengan rajin membaca firman Tuhan. Nomor 5. Percaya dan taat kepada Allah adalah sikap orang yang beriman seperti Abraham. Nah, kita harus meneladani sikap Abraham yang beriman kepada Allah. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, siapa yang dinyatakan menjadi berkat oleh Allah? Jadi siapa dalam bacaan? Abraham atau Abram. Nomor 2, siapa yang akan dikutuk oleh Allah? Dalam bacaan kita lihat tadi, siapa yang akan dikutuk oleh Allah? Orang-orang yang mengutuk Abraham. Nomor 3, di mana Abraham mendirikan kemah? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, di antara Betel dan kota Ai. Lanjut ya. Nomor 4, apakah tugas panggilanmu sebagai seorang murid? Sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar kita harus bagaimana, anak-anak? Ya, taat kepada nasihat Bapak Ibu guru, belajar dengan rajin. Kalau tugas panggilanmu sebagai seorang anak, berarti harus taat kepada ayah dan ibu, membantu ayah dan ibu. Ya, begitu ya. Itu adalah tugas kita sebagai seorang murid, seorang anak, ya. Sebut
Sebutkan siapa saja orang yang pernah memberkati atau mendoakan kamu. Nah, ini jawabannya ada orang tua, ada Romo, ya. Kalau Bapak Ibu guru mendoakan kalian nggak? Mendoakan juga, mendoakan supaya kalian sehat-sehat selalu. Semoga kita segera berkumpul di tempat ini lagi, di sekolah lagi, ya. Kita belajar bersama-sama. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Bu Sonya harap kalian di rumah beserta ayah dan ibu dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap rajin belajar, dan rajin berdoa. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Meskipun dalam keterbatasan, kami masih dapat belajar dan mengenal Abraham. Ajarilah kami menjadi taat dan beriman seperti Abraham. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cukup sekian anak-anak. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Bye-bye.